Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amazing grace, ajaib benar anugerah. Siapa yang tak kenal lagu ini? Lagu yang memberkati banyak orang. Lagu yang diciptakan oleh seorang yang bernama John Newton. Lagu yang lahir dari pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ketika ia menerima kasih karunia, ketika dia menerima anugerah Tuhan, di saat itu ia mengalami kehidupan yang berubah. Menjadi pribadi yang dibaharui oleh Tuhan. Hal ini mengingatkan kita juga oleh salah satu lagu yang memberkati kita pada beberapa waktu yang lalu, yang dinyanyikan dalam Betania Simfoni, cinta kasihnya putih. Cinta kasihnya putih yang membuat seseorang dapat mengalami kehidupan yang baru. Oleh karena cintanya yang putih itu, seseorang mendapatkan makna kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Kira-kira Bapak Ibu Saudara itu juga yang menjadi pemahaman dalam diri seorang yang bernama Paulus. Paulus dalam perjalanan kehidupannya, ketika ia mendapatkan anugerah Tuhan yang besar, ia juga mengalami perubahan hidup yang signifikan dari waktu ke waktu ketika ia berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya. Saat ini kita akan merenungkan bagian daripada surat Paulus kepada Timotius, di mana kita juga dapat mempelajari bagaimana perubahan itu terjadi ketika ia menerima anugerah Tuhan, dan anugerah itu tidak disia-siakannya, melainkan ia bagikan kepada orang lain, secara khusus kepada Timotius, anak rohaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, surat 1 Timotius ini sebetulnya sangat bersifat personal, sangat bersifat pribadi, yang secara khusus ia ingin memperhatikan anak rohaninya, yaitu Timotius, yang pada saat itu tidak bisa ia kunjungi. Sedangkan ia ditugaskan untuk tetap berada di Efesus. Di dalam kepeduliannya Paulus, ia tetap memperhatikan kehidupan dan bahkan perkembangan spiritualitas Timotius untuk tetap tegar menjalani pelayanannya dan untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Allah yang telah ia terima. Dari surat ini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus begitu betul-betul sungguh-sungguh menghidupi kasih karunia Allah dan begitu sungguh-sungguh mendidik Timotius untuk juga hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Maka itu mari saat ini kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa catatan yang akan ingin saya bagikan sebelum kita akhirnya nanti menarik kesimpulan untuk menjadi pembelajaran dalam kehidupan beriman kita. Ada hal yang menarik dalam pembacaan ini. Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menyatakan syukur kepada Kristus Yesus atas kasih karunia yang ia terima. Suatu ungkapan syukur yang lahir dari hatinya, yang lahir dari refleksi pribadinya, bahwa semua yang ia terima, semua yang ia lakukan bukan karena kekuatan pribadi, melainkan karena Allah, karena Kristus yang menguatkan ia untuk tetap menjalani kehidupan dan pelayanan. Bukan karena kesetiaan Paulus, tetapi karena Tuhan yang menganggap Paulus sebagai orang setia. Ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara bagi kehidupan kita juga. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita,
itu semua bukan karena kita yang setia, maka Tuhan setia terhadap kita. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menguatkan. Itu yang menjadi dasar syukur kehidupan dan pelayanan Paulus. Ia menyadari betul bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang menguatkan, dan Tuhanlah yang menganggapnya setia, bukan karena Paulus yang setia. Itu yang menjadi catatan kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi catatan kita kedua di ayatnya yang ke-13. Di sana Paulus mengatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seseorang yang ganas. Hal ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Paulus tidak ragu-ragu mengakui kehidupannya di masa lalu. Seorang seringkali menyembunyikan keburukannya dan lebih suka menonjolkan kebaikannya agar orang lain kagum kepadanya. Hal yang sebaliknya dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak ragu-ragu menyatakan bahwa dulunya dia adalah seorang penghujat. Dahulunya dia adalah seorang penganiaya dan ganas. Hal ini seolah-olah ingin mengajarkan kepada anak rohaninya Timotius untuk tidak cepat menghakimi masa lalu orang lain. Seolah-olah Paulus berempati kepada mereka yang hidupnya masih di dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius untuk mengasihi orang lain, bukan menghakimi orang lain. Ini penting bagi kehidupan kita juga, dalam keseharian maupun dalam kehidupan pelayanan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kita diingatkan untuk jangan mudah untuk melihat keburukan orang lain. Jangan lebih cepat melihat hal yang negatif daripada orang lain, daripada hal yang baik. Dalam kehidupan pelayanan Timotius yang saat itu harus menghadapi berbagai macam rintangan karena karakter jemaat di Efesus begitu banyak dan harus menghadapi ajaran sesat yang pada saat itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius, dasarilah hidupmu untuk selalu mengasihi orang lain, untuk melihat hal yang baik daripada orang lain, daripada menghakimi orang lain. Hal itu diteladankan oleh Paulus ketika ia dengan gamblang dan berani menceritakan bahwa dulu pun ia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Itu catatan kita yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Catatan kita yang ketiga di ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus tidak hanya berhenti sampai pada rasa empati kepada orang yang masih hidup dalam dosa, tetapi ia memberitakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Oleh karena itu, orang yang hidupnya saat ini masih di dalam kegelapan pun masih dapat dibaharui oleh kasih karunia Allah. Sehingga kacamata seorang Paulus adalah kacamata yang melihat di dalam keburukan orang lain masih ada kasih karunia Allah. Sebab seburuk apapun masa lalumu, masa depanmu masih suci di dalam Tuhan. Ini kacamata seorang yang beriman, seorang yang mengerti betul tentang kasih karunia Allah. Ketika seseorang telah menerima kasih karunia Allah, ia tidak cepat untuk menghakimi orang lain. Justru ia melihat kesempatan dalam diri orang lain supaya orang lain juga dapat merasakan apa yang ia rasakan, yaitu kasih karunia Allah yang utuh dan sempurna. Itu catatan kita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Catatan kita yang keempat yang sangat penting kita renungkan di ayat yang ke-15. Ini sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Refleksi seorang rasul besar bernama Paulus. Dia mengatakan perkataan ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Wah,
salah satu ayat yang saya baca, yang paling saya kagumi ketika membaca surat-surat Paulus adalah ayat ini. Kenapa saya begitu kagum dengan ayat ini? Ternyata perkataan ini bukan perkataan yang sembarangan. Perkataan yang lahir dari pertumbuhan kehidupan spiritualitas Paulus di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan bersama Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini surat ditulis di tahun 63. Namun sebelum tahun 63, ia telah menulis perkataan yang hampir senada. Tepat di tahun 55, ia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Tepat di Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9, ia mengatakan perkataan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Surat ini ditulis ketika ia telah melayani Tuhan kurang lebih 9 tahun. Di tahun ke-55, ia mengatakan, aku ini adalah yang paling hina dari semua rasul. Tapi tidak berhenti di situ. Di tahun ke-60, dia menulis perkataan yang hampir senada kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Dia menulis perkataan demikian. Kepadaku yang paling hina di antara semua orang kudus. Orang kudus itu artinya orang Kristen. Kepadaku yang paling hina di antara semua orang Kristen. Sebelumnya di tahun 55 dia bilang, aku ini yang paling hina di antara para rasul. Di tahun ke-60 dia tulis perkataan yang hampir senada. Aku ini yang paling hina di antara orang Kristen, orang kudus. Dan di tahun ke-63 terciptalah perkataan yang menjadi pembacaan kita pada saat ini. 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Wah, suatu refleksi kehidupan yang begitu dalam. Di tahun 55 dia bilang, aku ini yang paling hina di antara para rasul. Di tahun ke-60 dia bilang, aku ini yang paling hina di antara orang Kristen. Tapi di tahun 63 dia makin menyadari siapa dirinya. Aku ini adalah yang paling hina, yang paling berdosa di antara orang berdosa. Inilah standar orang yang mengenal Tuhan. Inilah standar orang yang semakin hidup di dalam kasih karunia. Ia mengenal siapa dirinya, bahwa dia bukan siapa-siapa. Padahal Paulus adalah orang yang paling rajin dalam melakukan pekabaran Injil. Ia menyebarkan kekristenan di seluruh bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ia menulis 13 surat. Kira-kira bisa nggak Bu kalau dia bilang, kalau nggak gara-gara saya, kekristenan nggak seperti ini? Bisa. Tetapi dia tidak lakukan itu. Justru dia melakukan sebaliknya. Dia katakan, aku ini orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Orang yang semakin mengenal Tuhan, orang yang semakin bertumbuh di dalam kasih karunia akan menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan perkataan yang sembarangan ini Bapak Ibu Saudara. Ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sehebat apapun pelayanan yang kita lakukan dimanapun di gereja ini, itu tidak ada apa-apanya. Seharusnya kita menyadari bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Biarlah kita ini semakin kecil Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan yang dibesarkan dan dimuliakan. Itulah yang menjadi catatan bagi kita yang keempat. Catatan yang kelima bagi kita Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-16. Di ayatnya yang ke-16 itu
dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari bahwa untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, bukan menunjukkan kewahan diri kita, tapi untuk menjadi contoh bagi orang lain, kita harus menunjukkan siapa yang membaharui hidup kita. Jadi tidak usah malu untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang rapuh, kita ini orang yang lemah, kita ini orang yang masih terus bergelut dengan dosa. Siapa dari antara kita saat ini yang sudah suci dan sempurna? Tidak ada. Tetapi justru di dalam kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, kuasa Tuhan semakin sempurna. Dan di saat itulah orang lain dapat kagum kepada Allah yang kita imani. Itu catatan kita yang kelima. Dan catatan yang terakhir di ayat yang ke-17 dikatakan di sana, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, di mana pada bagian akhir Paulus menutup semua kesaksian dengan doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi ini Bapak Ibu sekaligus menjadi kesimpulan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mulia dan agung. Kesadaran akan dirinya yang bobrok menuju pada konklusi Allah adalah Allah yang mulia di dalam dirinya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita diisi dengan doksologi, ataukah kita justru mengisi hidup ini dengan terus berkompromi di dalam dosa? Hal ini menjadi ajakan dari Rasul Paulus supaya setiap kita mengevaluasi hidup kita, menyadari, mengakui, dan mengembalikan segenap hidup kita sebagai sesuatu yang utuh dan sempurna bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Maka itu persembahan hidup yang berkenan bagi Paulus adalah menyerahkan tubuh kita kepadanya, di mana di dalam perbuatan, di dalam perkataan Yesus yang dimuliakan. Itulah doksologi. Itu catatan kita yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa pemaknaan perenungan firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Agar kita dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam konteks kehidupan kita di masa kini. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Paulus di dalam kesadarannya, di dalam ketulusannya, dia mengucap syukur akan kasih karunia Allah, bahwa segala sesuatu yang ia lakukan bukan karena kekuatannya, melainkan Allah yang menguatkan. Bukan karena kesetiaannya, tetapi Allah yang menganggapnya setia. Itu juga harus menjadi kesadaran bagi kita, bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini semua karena Tuhan. Termasuk saat ini HUT, Pelkat, PA, GPIB yang ke-61. Pelkat, PA, GPIB sampai di usia 61 ini bukan karena Pelkat, PA yang setia, tetapi karena Tuhan yang menganggap setia. Bukan karena orang-orang yang di dalamnya kuat, tetapi karena Tuhan yang menguatkan. Sehingga kita harus menjadi pribadi yang menyadari akan kasih karunia Allah itu dan menghidupinya. Bagaimana cara menghidupi kasih karunia Allah? Dengan cara membagikan kasih karunia itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan ketika menerima kasih karunia Allah itu, yaitu mengalami perubahan kehidupan. Ini menjadi catatan pertama untuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi catatan bagi kita untuk dibawa pulang dalam kehidupan sehari-hari adalah di mana Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk tidak cepat menghakimi orang lain.
melainkan dia harus menghidupi hidup di dalam kasih. Hal ini penting untuk para orang tua maupun kakak-kakak layan, di mana kehidupan yang diteladankan oleh Paulus kepada Timotius anak rohaninya juga harus dijawatahkan dalam kehidupan di tengah keluarga maupun dalam kehidupan pelayanan Pelkat PA. Saat ini kakak-kakak layan, banyak sekali anak-anak yang hidup di dalam kebencian oleh karena perbedaan agama, oleh karena perbedaan budaya. Didiklah anak-anak untuk menghidupi cinta kasih Tuhan itu dengan mau menerima perbedaan. Sebab dari kecil saat ini bahkan di sekolah-sekolah, anak-anak telah dididik secara radikal untuk membenci perbedaan. Namun saat ini kita diingatkan oleh perenungan firman Tuhan saat ini, didiklah anak-anak itu di dalam kasih karunia Allah untuk mengasihi walaupun berbeda. Agama memiliki kebenarannya masing-masing, tetapi Allah yang menciptakan perbedaan itu. Maka perbedaan itu harus kita terima. Perbedaan itu harus kita anggap juga sebagai anugerah dan kasih karunia Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika bacaan ini dikaitkan dengan HULK Pelkat PA GPIB, maka perhatian kita akan kita fokuskan bagaimana Paulus memperhatikan kehidupan Timotius anak rohani. Hal ini juga menjadi catatan bagi para orang tua dan kakak-kakak layan. Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, perhatian kepada anak didik tidak boleh berkurang. Tetap harus melakukan pelayanan yang kreatif, inovatif, sehingga kita memperhatikan kehidupan, perkembangan spiritualitas anak. Walaupun tidak bisa bertatap muka, tetapi kita harus mempunyai cara bagaimana anak-anak itu harus tetap diperhatikan. Sebab yang sesungguhnya diberikan oleh Paulus kepada Timotius adalah bagaimana membangun relasi itu secara baik sehingga anak didiknya dapat melihat bagaimana ia hidup, bagaimana dia menghidupi kasih karunia Allah. Catatan yang keempat, kita lihat bagaimana Paulus mendidik Timotius itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi melibatkan secara khusus Timotius untuk terjun langsung dalam pelayanan itu untuk mendidik jemaat di Efesus. Hal ini menjadi refleksi bagi kita, bahwa dalam mendidik anak, dalam mendidik adik-adik layan, kita juga harus melibatkan dia dalam pelayanan gereja. Sehingga hal ini penting untuk kita pikirkan. Bagaimana program-program Pelkat terpadu itu kita buat. Anak-anak dapat terlibat dalam program pelayanan gereja, sehingga ia dapat terjun langsung untuk melakukan pelayanan Tuhan. Secara khusus pelayanan kalau bisa yang melibatkan perbedaan agama, di mana anak-anak itu sedari kecil belajar melihat perbedaan, sehingga ketika ia besar, ia tidak cepat untuk menghakimi. Catatan bagi kita yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi hal yang sangat penting, hiduplah di dalam kerendahan hati. Sebab itulah keteladanan yang paling penting untuk dilihat anak-anak, untuk dilihat adik-adik. Sebagaimana Paulus ketika menjalani kehidupan pelayanannya, ia semakin menyadari bahwa justru dia adalah orang yang tidak layak, orang yang paling berdosa di antara segala orang yang berdosa. Ia tidak pernah mau mencuri kemuliaan Allah. Maka itu biarlah dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan, kita miliki saat ini, jadikan itu suatu pujian dan ungkapan syukur. Jadikan itu sebagai doksologi, di mana kehidupan kita memuliakan Allah di dalam kerendahan hati. Dirgahayu Pelkat PA GPIB yang ke-61, kiranya terus tetap menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.